Halo guys, ini impromptu aja ya. Jadi ini segmen baru di Geek Gaek. Saya mau melakukan yang namanya manga haul saya selama bulan September, tapi sampai pertengahan bulan September ini. Jadi apa aja? Ya, ini dia. Yang pertama, Santini Kembali dari Bapak Gerdi WK. Eh, Ini Santini Kembali ini kalau nggak salah ini terbitan tahun 2016 ya. Santini sendiri setahu saya kan komik superhero Indonesia yang udah cukup lama ya, dari tahun 1970-an apa 1980-an kalau saya nggak salah. Bapak Gerdi WK ini setahu saya yang saya tahu dia bikin dua superhero yang saya kenal, yang satunya Gina, yang satunya lagi Santini. Kalau nggak salah tuh 2000-an itu saya ingat pada saat saya masih zaman muda dulu, itu Gina pernah dibikin ulang sama Bapak Gerdi WK dan terbitan ulangnya itu ada dua chapter. Saya sempat baca yang volume 1, saya belum sempat baca yang volume 2. Lah, terus ini sekarang keluar juga Santini Kembali di 2016, sequelnya ada kalau nggak salah namanya apa ya, saya agak lupa, Pembalasan Gorda atau apa, correct me if I'm wrong ya. Itu keluar tahun 2020 pas masa pandemik kalau nggak salah, cuman cetakannya lebih terbatas jadi saya masih nyari belum dapet. Ya itu Santini Kembali Gerdi WK, saya belum baca, masih sampul, masih di plastik, masih rapi, dan saya penasaran bagaimana Santini ini di-reboot atau dilanjutkan di masa sekarang. So, ini yang pertama, Santini Kembali. Oke. Next adalah dari Elek ya, atau lebih tepatnya apa ini? Level Comic, yaitu Attack on Titan tapi yang versi Bind Up Edition. Saya baru beli yang Attack on Titan Bind Up Edition ini dari buku 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Alasannya apa saya baru beli sampai buku 5 walaupun udah terbit sampai di buku 7? Ya alasannya karena yang buku 6 sama buku 7 belum dapat yang diskonnya cukup banyak. Attack on Titan ya, sebenarnya ini saya mangganya tuh dulu pernah baca, tapi bukan versi manga yang terbitan di Indonesia, tapi versi di manga Scanlation lah. Kemudian ya saya termasuk awal-awal baca Attack on Titan. Terus kalau nggak salah sampai di tengah-tengah pas animenya keluar, saya malah nggak ngikutin animenya, masih baca lanjut mangganya, tapi terus sempet stop karena habis itu kan saya sibuk, nggak sempet ngikutin. Kemudian habis nikah sama istri, saya kenalin sama animenya Attack on Titan, kita nonton sampai kelar dan actually kita sangat suka gitu. Nah, alasan saya beli Attack on Titan Bind Up Edition ini ya karena satu, saya pengen tahu bagaimana Hajime Isayama ini bikin ceritanya, karena dulu tuh saya belum terlalu apresiasi karyanya Hajime Isayama ini. Kan soalnya gini ya, kalau versi mangganya tuh kan apalagi di awal-awal kayak di buku 1 ini tuh artworknya Hajime Isayama itu masih ya nggak, let's say belum sematang yang dia mungkin di volume-volume belakangan lah. Jadi tapi saya penasaran bagaimana apa sih yang ada di pikirannya Isayama ini sampai bikin Attack on Titan yang ceritanya menurut saya, kami berdua itu bagus banget gitu. So jadi tertarik buat koleksi, kemudian mau nanti kalau udah kelar mau kubandingin sama versi animenya. Oke, next up yang saya beli itu Bind Up Edition lagi dari Elek ya. Kali ini Elek bukan Level. Ya sama aja sih semuanya ya. Tuh penerbit semua kayaknya itu. Naruto Bind Up Edition yang buku 1, 3, 4, 5, 6, 7,
sampai yang terakhir buku 8. Ini kebetulan agak beli banyak karena lagi ada promo-promo yang cukup menarik di Gramedia. Kenapa nggak ada yang nomor 2-nya? Karena yang nomor 2-nya itu di Gramedia kota saya kebetulan lagi kosong. Jadi saya harus tunggu dia ada restock lagi supaya bisa dapat dengan harga yang lebih ekonomis. Naruto, kenapa saya beli Naruto? Alasannya apa? Saya dulu pernah beli yang Naruto zaman muda dulu pada saat yang masih terbitannya yang warna putih itu loh covernya. Jadi terbitan awal dan ngikutin juga sampai kemudian saya ingat saya tuh pas beli mangganya Naruto itu putus di eranya Naruto Shippuden. Jadi pada saat di eranya Naruto Shippuden itu saya masih sempat baca sampai kalau nggak salah ceritanya si Pain Arc itu, kemudian saya terus sempat berhenti, kemudian ya intinya saya ngikutin Naruto terus sampai tamat dan itu salah satu manga favorit saya, tapi itu saya nggak pernah ngikutinya secara maraton. Jadi kadang-kadang itu tuh ada cerita-cerita tertentu, poin-poin tertentu yang saya baca asal baca aja. Jadi saya merasa kok kalau sekarang itu merasa kok banyak momen-momen yang agak-agak saya lupa gitu, kemudian yang ada beberapa inti cerita yang saya nggak terlalu ingat di Naruto gitu. Jadi saya pikir oke lah, ini adalah saat yang tepat, apalagi ini cetakan bind up edition yang Naruto maupun yang Attack on Titan itu kan diterbitkan dengan kualitas kertas yang bagus, kemudian yang per volumenya itu juga langsung ngumpulin dua volume yang buku yang biasanya, jadi bacanya juga puas gitu, langsung aja gitu. Untuk Naruto nanti saya mungkin udah keluar cukup jauh sih. Kalau Naruto ini sudah keluar sampai kalau nggak salah buku 20-an deh, buku 22, 21, 22, dan saya mau mungkin bulan depan saya akan lanjutkan, saya catch up. Kemudian kalau sudah mendekati tamat karena ini 2 volume per 2 tankobon per 1 volume ini bind up-nya, jadi harusnya karena Naruto ada 72 ya harusnya ini 36 udah tamat. Nah sekarang udah 22, 23, mungkin nanti kalau udah 28, 29, apalagi jadwal terbitnya cukup cepat kalau Naruto ini, nanti saya akan mulai maraton baca gitu. Hitung-hitung nostalgia masa kecil saya. Gitu. Nah ini apa nih next, Yomi no Sugai atau Pair of the Underworld, tapi ada juga kalau nggak salah yang ngasih judul Inggrisnya tuh Demon of the Underworld kalau saya nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya. Ini kenapa saya beli, ini udah sampai kalau nggak salah di siapa yang nerbitin ini, Elek yang nerbitin udah sampai buku 10 apa 11 gitu di Indonesia. Alasan saya beli karena Hiromu Arakawa. Jadi jelas saya Yomi no Sugai itu sebenarnya udah dari lama saya pengen baca, cuman pada saat itu saya tuh khawatir nanti kalau terputus-putus bacanya kurang seru. Jadi saya tunggu dulu, memang volumenya agak banyak. Lah, sekarang dia udah agak banyak. Sebentar, yang 11 volume tuh terbit di Indonesia atau terbit di barat ya? Saya agak lupa. Sorry. Tapi yang pasti saya rasa ini terbitannya, saya kemarin lihat udah beberapa volume tuh udah keluar di Elek, dan saya mutusin ya udahlah saya coba beli, saya coba ikutin. Apalagi saya lihat terbitannya yang kali ini yang kertasnya cukup lumayan juga. Jadi saya sebenarnya yang saya mau beli, saya mau koleksi cuman yang dari komik Indonesia, cuman yang kertasnya agak tebal dan agak premium gini, yang book paper lah istilahnya. Kalau yang tipis-tipis itu saya nggak minat beli juga, karena ya walaupun harganya lebih ekonomis tapi buat saya nggak worth koleksi. Dan kalau memang cuman yang tipis-tipis nggak worth koleksi, ya kenapa saya nggak baca via manga scan aja, atau maksudnya subscription. Manga scan-nya saya nggak bilang yang bajakan yang nggak bayar ya, saya bilang subscription ya. Jadi pakai subscription service supaya istilahnya kita bisa mengapresiasi mangakanya. Kalau kita cuma baca scanlation yang bajakan kan mangakanya nggak dapat feedback keuntungan apapun dari bacaan kita gitu. So Yomi no Sugai saya belum baca, saya mau mungkin di bulan-bulan berikutnya saya akan tambahin dulu beberapa volume, nanti kalau sudah agak banyak baru saya langsung baca gitu. Saya dengar banyak yang bilang bagus sih, jadi saya benar-benar penasaran Yomi no Sugai. No spoiler please ya, no spoiler. Next up versus
Buku 4 saya udah beli, buku 1, 2, 3-nya bulan lalu. Versus kalau di kalangan manga, pecinta manga di Indonesia kayaknya udah cukup terkenal nih, terbitan mana ini, PGI ya, Pinik Gramedia Indonesia. Ini saya dengar udah cukup terkenal. Sejak buku 1 aja saya udah lihat banyak orang review-review manga gitu pada ngomong ini bagus bagus gitu, apalagi kan ya storynya by One, ya kita tahu lah One tuh memang bikin beberapa cerita yang saya suka, One Punch Man sama Mob Psycho. Tapi kali ini artnya yang dia kerjasamanya sama Kyotaro Azuma dan Bose, saya juga nggak tahu mereka, tapi saya udah lihat artworknya memang keren banget. Saya belum baca versus itu gimana, cuman saya percayalah kalau dari nama One aja saya udah percaya. Saya mungkin tunggu sampai buku 5 apa buku 6, karena kalau nggak salah mangganya udah keluar sampai volume 5 atau dan mau keluar yang ke-6 kayaknya di barat sana, di Jepang sana. Jadi saya tunggu sampai sana, kemudian habis itu mungkin saya mau langsung baca. Saya nggak tahu sih ini bakalan sepanjang apa ya, apakah se-Mob Psycho yang nggak terlalu panjang atau kayak One Punch Man yang sampai sekarang belum kelar-kelar, walaupun itu mungkin karena panjang-panjangin juga sih ceritanya. Kan ada fight yang di ngelawan Garo itu kelihatan cukup dipanjangkan dibandingkan dengan webkomiknya. Ya itu bagus enggak? Ya menurut saya sih bagus, karena bisa ngelihat artworknya Yusuke Murata Sensei is a good thing sih buat saya gitu. So anyway, that's versus buku 4, dan saya bakalan komplitin lagi kalau di bulan-bulan depan mereka rilis lagi versus 5. Kalau dari tadi kan saya ngomongin manga Indonesia, ini sekarang adalah manga Inggris terbitan dari Viz Media, seri Shonen Jump, yaitu Undead Unluck, yang saya beli buku 2, buku 3, buku 4, kemudian buku 8, buku 9, dan buku 11. Kenapa putus-putus, lompat-lompat? Karena yang ada mangganya di sini juga memang bukunya agak terputus-putus dan lompat-lompat begitu. Saya yakin banyak yang nggak tahu nih apa ini Undead Unluck gitu kan. Animenya pernah ada di Disney Plus juga, kebetulan cuman di Disney Plus eksklusif, jadi itulah mungkin alasannya nggak banyak orang juga tahu kenapa ada anime ada Undead Unluck, karena kan Disney Plus nggak seterkenal Netflix. Undead Unluck ini salah satu manga favorit saya. Selama ini saya punya 2 manga yang paling favorit buat saya. Satunya Rurouni Kenshin ya, dan satunya lagi itu Fullmetal Alchemist. Dan buat saya itu 2 manga itu tuh begitu saya suka sampai nggak ada manga-manga lain yang saya baca ya, karena masih banyak manga-manga bagus yang saya belum baca, tapi itu manga 2 itu ada di tier sendiri lah, yang hampir bisa dibilang untouchable gitu. Undead Unluck adalah manga yang saya akan mungkin kalaupun nggak masuk ke dalam tier itu, sedikit doang di bawah tier itu, like dua yang di pick, Kenshin, Fullmetal Alchemist, sedikit di bawah itu Undead Unluck, and everything else is ada jarak lah, cukup jauh di bawah itu. I love this manga so much. Iya, memang dia nggak cukup terkenal di Indonesia maupun di Jepang sendiri pun dia terancam bolak-balik di cancel. But damn if I don't love this manga, keren. Saya baru baca lewat Manga Plus tahun ini dan saya tamatin, dan ini manga yang saya bilang oke, kalau ini keluar fisikalnya di Indonesia bakal saya koleksi. Nggak keluar karena nggak terkenal, kampret. Jadi karena itu saya pikir oke, gimana caranya bisa support manga yang saya suka ini? Ya udahlah, beli yang versi Inggrisnya, nggak apa-apa, lebih mahal, it's okay. Yang penting saya support gitu. Love it so much. Ini manga highly recommended. Memang kayak battle shonen, saya nggak pungkirin itu, but dia sistem power levelnya menurut saya unik sekali, dan cara berantemnya juga kreatif, dan I'll say dengan begitu banyaknya media yang saya konsumsi tahun ini, dari buku lah, dari anime yang saya tonton, film yang saya tonton, momen yang paling bikin saya terharu, momen yang paling bikin saya tersentuh, yang paling menggerakkan hati saya comes from this manga.
yang saya baca dari awal sampai akhir dalam waktu kurang dari sebulan probably. Yeah, it's that good man, it's that good. Give it a try lah, give it a try. Kalau kalian nggak bisa dapat baca versi fisikalnya di Indonesia nggak terbit, bisa coba di subscription di Manga Plus gitu. Oke, that's all. Saya nggak akan glazing terlalu banyak. You guys should try it yourself. Vinland Saga Deluxe Book 3 dan Vinland Saga Deluxe Book 6. Ini masih segel, masih belum saya buka. Saya beli ini, kenapa lagi beli bukan dari buku 1, bukan beli dari buku 2, kenapa tahu-tahu beli dari buku 3 dan buku 6? Ya karena ini saya beli di penjual buku yang namanya Sinar Star Books. Saya yakin kalau kalian Sinar Star Books itu, kalau kalian cari manga-manga yang dari internasional, kalian pasti udah tahu penjual satu itu di Tokopedia udah terkenal dengan harganya yang memang murah. Dan saya kebetulan pas cek, Vinland Saga Deluxe ini dia jualnya jauh lebih murah dibandingin penjual-penjual lainnya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya gigit aja lah, karena memang dengan terbitan yang begitu cakep seperti ini. Cuman ada 3 title yang dari barat setahu saya yang punya terbitan yang super cakep seperti ini. Yang satu Berserk, yang itu saya juga akan beli dan lanjutkan karena yang buku pertama udah dikado sama istri saya, Berserk Deluxe. Yang kedua Vinland Saga Deluxe ini, dan yang ketiga yang barusan terbit Vagabond Definitive Edition dari Takehiko Inoue. Tiga-tiganya menurut saya luar biasa. Makoto Yukimura punya artwork, mendiang Kentaro Miura punya artwork, dan juga Takehiko Inoue punya artwork. Tiga-tiganya luar biasa dan layak banget. Saya Vinland Saga ini, saya punya teman online saya yang super duper merekomendasikan, super duper suka dengan manga ini. Saya sudah baca sampai saya nggak mau spoiler, tapi let's say sampai Askelat. Ya harusnya kalau yang udah pernah baca pasti tahu lah momen mana itu. Dan habis itu memang karena saya udah catch up di momen itu, kemudian saya memang tidak mengikuti lebih lanjut. Nah itu sebenarnya kan itu kalau di animenya itu di ending season 1. Saya memutuskan untuk akan mau masuk lagi ke Vinland Saga nanti, karena saya dengar udah mau tamat dan saya mau masuk lagi, mau mulai baca lagi begitu. Saya udah kumpulin dari sekarang, nanti kalau sudah mendekati tamat saya mau langsung kebut baca semuanya supaya nggak lupa dengan detail-detailnya. Soalnya Vinland Saga tuh menurut saya cukup menurut saya adalah salah satu manga yang tipe saya, karena bicara banyak mengenai politik dan sejarah. It's something that I really like. Ya. Oke, jadi ngumpulinya juga, tapi jadinya nggak keburu-buru lah, nggak harus langsung 1-2 saya beli dengan harga gila-gilaan. Saya tunggu aja kalau ada diskon, kalau ada dari SSB restocking ulang, nanti saya baru lanjut beli yang sisa-sisanya. Itu kalau nggak salah udah sampai buku 8 apa 9, karena per satu ini kan ngumpulinya, kalau ini kan gede nih, ngumpulinya 3 tankobon dalam satu volume epic kayak begini. Keren sih. Nanti kalau suatu saat udah saya buka, saya unboxing, nanti saya review lebih lanjut. Oke, jadi yang dari tadi udah soal manga, sekarang ini adalah komik US. Dan ini adalah Superman, Absolute Version Superman for All Season. Buat yang nggak tahu, ini adalah komiknya karangan dari Jeph Loeb dan Tim Sale, mendiang Tim Sale ya. Jeph Loeb and Tim Sale, yang ini kebetulan udah saya buka dari packingnya dan udah bisa saya tunjukkan mungkin. Basically saya udah pernah baca ini dulu di zaman saya masih era dimana saya suka banget sama baca komik Amerika, dan ini adalah salah satu yang saya suka. Karena Jeph Loeb dan Tim Sale biasanya mereka itu bikinnya Batman, trilogi Batman mereka, terutama yang paling terkenal mungkin The Long Halloween yang jadi inspirasinya Christopher Nolan dalam The Dark Knight juga. Tapi basically Tim Sale dengan Jeph Loeb ini pas ini mereka memutuskan untuk mencoba ngambil ceritanya, menulis cerita Superman, dan cerita ini Superman ini ditulis dengan bentuk 4 musim.
Spring, Summer, Fall, dan Winter. Ya, itu juga dan POV-nya juga dari orang yang beda-beda. Contohnya Spring itu diambil di mana Superman masih belum jadi Superman, which means dia masih Clark Kent dan dia masih di Smallville, dan itu point of view ceritanya lebih dari misalnya papahnya Jonathan. Kemudian nanti yang berikutnya mungkin kayak di Summer, kalau nggak salah yang ngambil point of view-nya Summer kalau nggak salah Lois gitu. Kemudian berikutnya nanti ada lagi, saya nggak mau spoiler semuanya, tapi basically Superman for All Season ini awal karirnya Superman lah. Dan artworknya bagus, itulah salah satu alasan kenapa saya memutuskan untuk ngambil formatnya yang absolut, yang paling gede, supaya saya bisa absorb semua artworknya. Kemudian ceritanya juga bagus karena dia very down to earth lah, karena biasanya apa yang bikin cerita Superman kadang sedikit sulit masuk buat saya pribadi, itu ceritanya kadang-kadang itu agak let's just say nggak semenarik Batman lah. Saya lebih suka, to be fair, to be honest, saya lebih suka Batman karena dia banyak memecahkan misteri, memecahkan pembunuhan, dan teka-teki seperti itu. Detektif kan, world's greatest detective, jadi saya lebih suka cerita-ceritanya Batman, biasanya begitu. Tapi Superman for All Seasons ini termasuk salah satu yang saya suka. Satu lagi yang bikin saya teringat kembali dengan For All Seasons itu kata-kata James Gunn bahwa Superman yang dia bikin yang baru, yang Superman reboot yang David Corenswet, itu ada beberapa elemen yang memang mengambil dari Superman For All Seasons ini, dan saya bisa melihat hal itu di dalamnya. I mean, bukan karakteristiknya Superman ya, karena karakteristik Superman dan Clark di sini cenderung lebih pasif dibandingkan dengan apa yang kita lihat di film. Tapi moral compassnya itu similar, lebih dekat dibandingkan dengan Clark di Man of Steel contohnya, yang lebih dingin gitu dari Humanity. Ini merupakan cerita yang lebih warm gitu, dan itu menurut saya direpresentasikan dengan cukup baik sama James Gunn di layar lebar. Gitu, ini Superman for All Seasons saya sudah baca, but saya akan ambil waktu lagi untuk baca ulang dengan format physical yang mewah dan deluxe ini. Dan finally, kuning. Apakah ini artinya buku bebek? Bukan, ini Doomsday Clock. Apa ini Doomsday Clock? Adalah buku karangan Geoff Johns, gimana baca saya nggak tahu, dan Gary Frank, sama bantuannya Brad Anderson juga. Doomsday Clock, Geoff Johns dan Gary Frank itu adalah dua combo tim yang saya suka di era-era saya mencintai DC. Absolute Doomsday Clock ini tuh mengisahkan soal bagaimana DC meribut ulang universe-nya. Mungkin kalau kalian tahu ya, DC beberapa kali melakukan reboot universe. Yang pertama adalah Crisis on Infinite Earth. Kemudian yang kedua bisa dibilang Infinite Crisis dan Final Crisis tuh nggak sampai meribut universe-nya sih malahan. Tapi justru yang ketiga, which is Flashpoint, di mana The Flash mundur, repeat, dan mengacaukan timeline yang diambil juga di film The Flash yang 2023 kemarin. Itu menciptakan universe baru, yaitu The New 52. The New 52 ternyata banyak banget orang yang nggak suka, termasuk saya. Saya membaca, saya nggak bilang jelek ya. The New 52 itu ada beberapa run yang saya suka, seperti pas itu runnya Wonder Woman di bawah Brian Azzarello, saya suka. Runnya Batman di bawah Scott Snyder saya suka, tapi basically secara keseluruhan itu reboot gagal. The New 52 banyak yang nggak suka, dan mereka merasa ceritanya canon DC jadi nggak konsisten. Jadi bagaimana caranya DC akhirnya berusaha memperbaiki itu setelah 4 atau 5 tahun dengan The New 52, dan mereka tahu percobaannya nggak sukses, mereka reboot lagi, mereka menamakannya DC Rebirth. Nah, karena itu harusnya untuk jembatannya dari era The New 52 ke DC Rebirth ini, itu harusnya itu Doomsday Clock ini. Dan saya tuh sudah penasaran karena apa? Karena
Doomsday Clock ini mempertemukan universe DC dengan universe-nya Watchmen yang sebenarnya tuh imprintnya DC tetapi mereka ada di beda. Misalnya Watchmen selama ini kan buatan Alan Moore itu nggak pernah ada di satu universe dengan DC yang lainnya, tapi sama DC karena mereka kehabisan akal bagaimana cara reboot ulang universe mereka dengan masuk akal, jadi mereka menggabungkan kedua dunia itu dan saya suka sekali dengan Watchmen. Jadi saya penasaran bagaimana Watchmen kalau dengan DC, dunia DC yang dunia mainline-nya DC digabungkan jadinya kayak bagaimana. Nah, itu yang dilakukan sama Geoff Johns dan Gary Frank di sini. Cuman karena masalah produksinya yang lama banget, jadi saya itu akhirnya tidak baca. Karena saya era itu ya kalian tahu lah ya, ini tuh terbitnya di sekitar era 2019, 2018, 2019 sampai 2020-an. Dan itu era dimana banyak hal terjadi di dunia. Yang pertama, it's kind of hard to be a DC fans pada saat itu. Karena ya kalian tahu sendirilah, Marvel was like bener-bener lagi nge-hype banget. Semua orang nge-hype-nya pada saat itu adalah MCU, dimana lagi Avengers, Infinity War, dan Endgame. Kemudian habis itu you know lah, pandemic terjadi. Jadi it's kind of hard to think about comic that time. Jadi setelah itu saya akhirnya lupa nggak baca komik ini. Kemudian saya baru kebelakangan teringat bahwa Geoff Johns akhirnya kan udah keluar dari DC. Dia masuk terbitan dia, saya lupa nama lain publishingnya dia apa. Tapi yang jelas dia udah pindah dengan Gary Frank juga. Dia udah pindah ke publishing line dia yang baru dan dia bikin komik ciptaan dia sendiri, Geiger. Dan Geiger itu banyak mendapat pujian dari orang-orang. Itu yang bikin saya kemudian teringat kembali Geoff Johns. Sebenarnya saya teringat, apa yang terjadi dengan Doomsday Clock ya? Saya cek sekilas di Wikipedia, ternyata udah selesai eventnya, dan actually DC sudah mengalami semacam mini reboot lagi sejak era Rebirth itu. Sekarang sudah mau masuk event mereka yang baru namanya DCKO. Tapi basic anyway itu udah ngelantur. Jadi balik lagi ke Doomsday Clock, saya penasaran karena saya pernah ingat bahwa Geoff Johns sama Gary Frank itu bikin sebuah cerita yang menurut saya bagus banget tentang Superman, yaitu Brainiac. Itu tentang bagaimana Superman menghadapi Brainiac, dan Superman Secret Origin yang menceritakan asal mula dari Superman tapi dari versinya Geoff Johns. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya tahu Geoff Johns itu bisa menghandle karakter Superman dengan baik, karena itu nggak semua penulis komik tuh bisa menghandle karakter Superman. Saya pernah baca Unchained di bawah Scott Snyder yang menurut saya adalah salah satu penulis terbaik Batman, dan saya tidak terlalu suka bagaimana dia nulis Superman. So I'm very interested in Doomsday Clock. Saya belum baca, jujur saya mau cari waktu karena ini 12 edisi. Ini jauh lebih tebal dibandingin yang For All Seasons tadi yang cuma 4 edisi. Saya merasa ini bakalan jadi visual treat buat saya karena saya juga suka dengan style gambarnya Gary Frank. So that's all. Itu semua manga dan comic haul saya sampai pertengahan September ini. Apakah akan ada lagi? Mungkin enggak dulu. Saya mau kelarin baca-baca dulu yang tadi udah saya beli semuanya. That's all. Thank you untuk mengikuti manga dan comic haul saya minggu ini, bulan ini. Alright. Thank you. See you. Goodbye. Bye. Happy reading.